Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami memberikan review makalah PUT yang sumbernya dari buku Farm Management untuk chapter pertama. Di sini anggota kelompoknya ada 5 anak, yaitu ada Rinvander, Rizkyansyah, Nikita, Anissa Nur, Rafida. Jadi, langkah awal manajer pertanian di masa depan itu akan sangat membutuhkan teknologi untuk memberikan masukan baru yang digunakan untuk menciptakan produk baru yang lebih khusus untuk produksi dan pemasaran. Mereka akan memutuskan input dan output, tingkat dan kombinasi, serta menentukan kapan dan bagaimana memperoleh sumber daya tambahan. Di sini manajer pertanian akan memberikan informasi yang diperoleh melalui teknologi yang digunakan secara akurat dan tepat dalam pengambilan keputusan manajemen. Kemudian, keinginan untuk meningkatkan standar hidup merupakan alasan utama para manajer pertanian di masa depan dengan kombinasi atau dengan menggunakan teknologi dalam melakukan manajemen di bidang pertanian, yang mana memberikan banyak motivasi untuk meningkatkan ukuran pertanian, dan teknologi baru juga telah memberikan sarana bagi pertumbuhan. Di sini maksudnya pertumbuhan di bidang pertanian tersebut. Dan ada beberapa perubahan yang terjadi sebelum menggunakan teknologi dan setelah menerapkan teknologi, yaitu dengan menggunakan teknologi dalam manajemen pertanian, maka akan menghemat atau mengefisiensi tenaga kerja. Kemudian kesempatan kerja, timbulnya kesempatan kerja di luar non-pertanian yang lebih menarik dan berlimpah. Dan yang terakhir, meningkatkan hasil yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan hidup yang sebanding dengan non-pertanian. Jadi harapannya dengan penerapan teknologi itu dapat meningkatkan hasil yang tinggi dan setara dengan hasil dari non-pertanian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, namun karena kendala jaringan sehingga tidak bisa on cam. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Manajemen taktis. Setelah strategi keseluruhan untuk pertanian atau peternakan telah dikembangkan, manajer harus membuat keputusan taktis tentang bagaimana menerapkannya. Keputusan taktis mencakup kapan dan di mana memasarkan hasil panen, jatah pakan, kapan harus memperdagangkan mesin, dan siapa yang akan disewa untuk tempat pengolahan. Banyak taktik berbeda tersedia untuk menjalankan strategi bisnis yang sama. Next. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dipecah menjadi beberapa langkah logis dan teratur. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah atau peluang. Yang kedua, mengidentifikasi solusi alternatif. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Yang keempat, menganalisis alternatif dan membuat keputusan. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Yang keenam, memantau dan mengevaluasi hasil. Yang ketujuh, menerima tanggung jawab. Mengikuti langkah-langkah ini tidak akan membuat setiap keputusan menjadi sempurna. Namun, ini akan membantu seorang manajer bertindak secara logis dan terorganisir ketika dihadapkan dengan pilihan. Okelah, next. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah peluang. Banyak masalah yang dihadapi oleh seorang manajer pertanian atau peternakan. Sebagian besar keputusan taktis seperti memilih benih, apa yang digunakan, memilih pakan ternak, dan lain-lain. Seorang manajer harus selalu waspada untuk mengidentifikasi masalah secepat mungkin. Sebagian besar masalah tidak akan hilang dengan sendirinya. Setelah area masalah diidentifikasi, ini harus didefinisikan sespesifik mungkin
Definisi masalah yang baik akan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa langkah pengambilan keputusan. Next, pengambilan solusi alternatif. Langkah berikutnya adalah membuat daftar solusi potensial untuk masalah yang sudah diidentifikasi. Beberapa mungkin jelas setelah masalah didefinisikan, sementara yang lain mungkin memerlukan waktu dan penelitian yang lebih lanjut. Dan yang lainnya mungkin menjadi jelas setelah proses pengumpulan data dan informasi. Inilah saat yang tepat untuk bertukar pikiran, berdiskusi, dan membuat daftar ide yang muncul. Ada tradisi dan kebiasaan tidak boleh membatasi jumlah atau jenis alternatif yang dipertimbangkan. Baiklah, yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi tentang alternatif-alternatif tersebut. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari layanan penyuluhan universitas, buletin pamflet, dan lain-lain. Teknologi trade, dan bisa juga dari kumpulan catatan masa lalu, pengalaman manajer pertanian itu sendiri. Teknologi baru untuk pengumpulan dan penganalisis data telah mempermudah ketersediaan informasi terkini dan lengkap. Sebenarnya apapun sumbernya, keakuratan dan kegunaan biaya informasi yang diperoleh harus dipertimbangkan secara cermat. Pengambilan keputusan mungkin harus merumuskan beberapa perkiraan atau ekspektasi tentang harga dan hasil di masa depan. Pengamatan masa lalu memberikan titik awal, tetapi seringkali perlu disesuaikan dengan kondisi terkini atau saat ini yang diproyeksikan. Namun, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan atau menganalisis data dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi daripada yang dapat dibenarkan oleh manfaat tambahan yang diterima. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu melaksanakan keputusan. Nah, yang pertama yaitu dari melaksanakan keputusan, tidak ada yang akan terjadi dan tidak ada tujuan yang akan tercapai hanya dengan membuat keputusan. Selanjutnya, nah di sini ada memantau dan mengevaluasi hasil. Nah, yang pertama yaitu memantau. Dari memantau lahan dan mengamati suatu lahan yang kita kelola akan menghasilkan data-data atau membuat data-data sehingga kita dapat mengevaluasi dari hasil yang akan kita buat dari data yang telah kita dapat dari memantau. Selanjutnya, nah di sini ada karakteristik keputusan. Beberapa karakteristik yang mempengaruhi bagaimana langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer, yaitu dapat berupa yang pertama, berdasarkan kepentingannya. Seorang manajer mungkin dapat menulis atau mendata berdasarkan kepentingan suatu lahannya. Yang kedua yaitu frekuensi, yaitu uraian singkat hal yang ingin suatu manajer itu bahas. Misalnya suatu pupuk, banyaknya pupuk gitu. Yang ketiga yaitu kedekatan. Kedekatan di sini merupakan kedekatan waktu atau batas waktu yang membatasi suatu manajer sehingga harus mengambil suatu keputusan. Yang keempat yaitu pertimbangkan apakah dapat dibatalkan. Suatu manajer mungkin
Untuk mengambil suatu keputusan dapat menimbang apakah keputusan ini dapat dibatalkan atau tidak. Gitu. Selanjutnya ada jumlah alternatif. Misalnya suatu masalah pada suatu lahan, mungkin suatu manajer harus memiliki beberapa langkah alternatif untuk mengatasi suatu masalah dan mengambil keputusan. Misalnya dari keputusan satu seharusnya memiliki alternatif atau jalan lain apabila keputusan awal tidak berjalan sesuai rencana. Gitu. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana kita tentang menilai sumber daya bisnis. Industri pertanian itu mempunyai variasi yang banyak dalam kualitas dan kuantitasnya akan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Penilaian yang jujur dan menyeluruh atas sumber daya ini akan membantu manajer itu memilih strategi yang lebih realistis dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, proses ini disebut pemindahan internal. Next. Dalam menilai sumber daya bisnis, kita harus tahu dulu sumber daya bisnis itu ada berapa sih? Nah, jadi seperti yang ditampilkan pada slide ini, sumber daya bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya fisik, yang kedua adalah manusia, dan yang ketiga adalah keuangan. Dalam sumber daya fisik, jadi sumber daya fisik itu adalah sumber daya yang berasal dari lahan yang mungkin merupakan sumber daya fisik yang paling kritis. Dalam lahan tersebut, itu menentukan produktivitas, topografi, drainase, dan kesuburan yang di mana komponen-komponen itu ya merupakan komponen dari lahan tersebut, makanya sangat penting. Terus juga sumber daya, jumlah hektar yang tersedia dan lokasinya juga penting juga ya, menentukan apakah tempat itu strategis untuk dijadikan lahan apa tidak. Pada database yang lebih terperinci, seharusnya dapat menggambarkan karakteristik yang penting dalam sebidang tanah lahan tersebut. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Jadi keterampilan operator dan karyawan lain sering menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Sama pentingnya adalah sejauh mana setiap orang dalam operasi suka atau tidaknya melakukan pekerjaan tertentu. Misalkan orang lapangan disuruh kerja kantoran pasti nggak senang dong. Atau orang kantoran orang yang kerja di AC disuruh kerja lapangan pasti juga nggak senang. Jadi merupakan ide yang baik untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap keterampilan dan preferensi pribadi pada setiap karyawan sebelum mengidentifikasi strategi yang lebih kompetitif untuk bisnis pertanian. Yang ketiga adalah sumber daya keuangan. Sekalipun kita mempunyai sumber daya fisik dan manusia untuk menjalankan suatu usaha tertentu, modal mungkin menjadi faktor pembatasnya. Sumber daya keuangan dapat dievaluasi dengan melengkapi serangkaian laporan keuangan dan dengan menjajaki kemungkinan memperoleh modal tambahan dari pemberian pinjaman atau dari investor luar. Next. Mensurvei lingkungan bisnis. Jadi menganalisis secara kritis pada lingkungan bisnis di mana para peternak atau petani beroperasi disebut pemindahan eksternal. Meskipun jenis ternak dan tanaman utama yang ditanam di berbagai belahan dunia itu tidak berubah dengan cepat, banyak karakteristik mereka yang berubah. Perubahan selera konsumen dan peluasan pasar internasional itu jadi telah menyebabkan beberapa pelanggan membayar mahal untuk daging yang tanpa lemak atau biji-bijian yang berprotein tinggi, misalnya dalam tren tersebut yang sedang hot di dunia saat ini. Tren lain juga dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya baru atau pilihan teknologi.
perubahan peraturan pemerintah juga menimbulkan kendala baru atau bahkan menghilangkan beberapa kendalanya. Misalkan kalau menimbulkan kendala baru dalam pemilihan pupuk, misalkan pemerintah melarang penggunaan pupuk kimia, padahal pupuk kimia itu menghasilkan produktivitas pada tanaman di lahan lebih tinggi daripada penggunaan pupuk organik. Nah, jadi itu yang menimbulkan masalah baru. Nah, terus juga jadi manajer yang bijaksana harus menyadari semua perubahan ini di lingkungan eksternal dan bereaksi terhadapnya sejak dini. Jika praktik produksi baru yang menurunkan biaya per unit adopsinya, jadi bisa dibilang jika praktik produksi yang dapat membuat biaya produksi itu lebih murah digunakan oleh sebagian produsen, maka operasi yang tidak, maka suatu perusahaan yang tidak mengubahnya akan kehilangan kelebihan secara kompetitifnya, sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut. Selanjutnya pada teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai basic product atau generic product. Untuk spesialisasi produk usaha tani yang dihasilkan dari kegiatan pertanian maupun peternakan dapat dikembangkan untuk menghasilkan lebih banyak produk dasar atau biasa disebut dengan basic product atau generic product. Nah, produk dasar ini yang mampu memenuhi fungsi dari produk yang paling dasar. Dan untuk pengembangan produk generik ini dilakukan dengan keahlian yang tinggi serta diterapkan pada volume produksi yang tinggi. Dan karena terbatasnya pemasaran produk generik ini mengharuskan manajer untuk melakukan pembatalan kontrak agar produk dapat terjual. Next. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia, maka keamanan pangan, penyediaan pangan yang berkualitas, serta kondisi lingkungan menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Upaya peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan sistem pertanian intensif yang dilakukan oleh petani dalam jangka panjang, serta penerapan teknologi baru dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan. Nilai aset pertanian, khususnya lahan pertanian, dipengaruhi oleh kondisi dan peraturan lingkungan. Praktek produksi pertanian yang dikombinasikan dengan upaya konservasi juga mempengaruhi nilainya. Peran manajer pertanian harus mengevaluasi setiap keputusan mengenai keuntungan dan bagaimana bisnis yang dijalankan tersebut dapat mempengaruhi lingkungan. Manajer yang sukses adalah mereka yang dapat menghasilkan keuntungan dengan mempertahankan sumber daya di pertanian dan meminimalkan masalah lingkungan di luar pertanian. Next. Perluasan pasar melalui perdagangan internasional telah lama menjadi jalan di mana petani telah berusaha untuk meningkatkan harga produk mereka dan menyalurkan peningkatan produksi kepada konsumen. World Trade Organization atau WTO berupaya untuk menghadapi penurunan hambatan perdagangan melalui mengurangi subsidi petani dan mendorong mereka untuk memproduksi lebih banyak produk tertentu daripada menghasilkan berdasarkan harga pasar yang kompetitif. Next. Upaya yang dilakukan WTO ini bertujuan untuk mencegah kebijakan di beberapa negara dengan menurunkan harga komoditas internasional bagi produsen di negara lain. Kehilangan harga atau subsidi input dapat menyebabkan kerugian finansial jangka pendek bagi sebagian petani, namun akan meningkatkan efisiensi pertanian dunia dalam jangka panjang.
Beberapa produsen dan kelompok komoditas mengakui globalisasi sebagai peluang untuk memperluas pasar produk mereka. Banyak orang yang menduga tren baru ini sebagai ancaman apabila tidak dapat berproduksi seefisien petani di negara lain. Adanya globalisasi ini juga berarti bahwa petani dan produsen lain di seluruh dunia akan semakin bersaing untuk mendapatkan bahan baku yang sama. Biaya transportasi yang lebih tinggi juga akan mengubah pola perdagangan. Dan adanya perubahan ini akan memaksa petani dan peternak yang sukses untuk terus menilai lingkungan eksternal dan sumber daya internal mereka untuk memenuhi tujuan jangka panjang mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.